إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, nikmat dunia dan juga nikmat agama. Dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha menyempurnakan kebaikan-kebaikan yang kita inginkan. Dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa hidayah Islam dan juga amal saleh, ini adalah rizki terbesar yang tidak bisa digantikan dengan rizki yang berupa materi duniawi. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan hadiah yang sangat besar untuk kita semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia itu kepada orang yang Allah cintai dan yang tidak dicintai. Wala yu'tid dina illa liman ahabba. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan agama ini kecuali kepada orang yang Allah cintai. Jadi dengan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita dikeluarkan dari gelapnya kesesatan menuju cahaya iman dan juga hidayah. Kita adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga orang yang menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah wali kita dan kita dijadikan sebagai wali oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita setelah mendapatkan kenikmatan yang besar ini, kita harus berusaha menjaganya. Jangan sampai hati kita itu berubah, berpaling dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena musibah yang terbesar adalah ketika seseorang mendapatkan musibah di dalam agamanya, karena tidak akan diganti kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang asalnya taat, tiba-tiba dia menjadi pelaku maksiat. Seseorang yang asalnya cinta kebaikan, tiba-tiba dia menjadi suka bermaksiat. Maka yang seperti ini tidak ada gantinya kecuali murka dari Allah Subhanahu wa taala dan siksanya. Berbeda dengan orang yang diberi musibah berupa duniawi, kurang sehatnya, ya, artinya dia itu sakit, kurang hartanya,
dia menjadi miskin, atau juga kurang keluarganya, salah seorang keluarganya meninggal dunia, musibah seperti ini akan diganti pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diganti dengan surga beserta kenikmatannya, ya. Oleh karena itu kita harus menjaga hidayah ini dengan cara apa? Dengan cara belajar, dan belajarnya itu juga harus serius, diiringi dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dengan niat yang baik. Apa itu niat baik dalam belajar? Yaitu niat untuk menambah ilmu agar semakin baik iman kita kepada Allah, semakin baik kualitas ibadah kita dan juga akhlak kita, ya. Ini tujuan kita apa? Belajar. Semakin kita tawadhu' kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Apa ilmu yang diwajibkan di sini? Yaitu ilmu agama, ilmu yang menjadikan kita beriman kepada Allah, ilmu yang meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang menjadikan kita bisa menjalankan syariat Allah serta sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ilmu yang wajib kita pelajari. Tidak mungkin seseorang bisa menjadi orang yang taat, bisa disebut sebagai orang yang taat dan ahli ibadah, kecuali kalau dia mengetahui apa perintah dan apa larangan dari Allah dan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa nggak Pak kira-kira orang ingin menjalankan suatu ibadah tapi dia tidak tahu mana yang diperintah? Bisa nggak kira-kira? Tentu tidak bisa. Makanya kalau orang tidak belajar syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia seumur hidupnya tidak bisa menjadi orang yang taat dan tidak bisa menjadi ahli ibadah. Seseorang itu ketika dia ingin menjadi orang yang taat dan ahli ibadah, pertama yang dilakukan apa? Belajar. Tahu dulu syariat Allah, baru kemudian dikerjakan. Kalau dia ngarang-ngarang sendiri gimana? Kalau dia ngarang-ngarang sendiri bikin ibadah, apakah ibadah yang dia bikin, yang dia kerjakan dengan rutin menjadikan dia itu orang yang taat kepada Allah? Tidak. Kenapa? Orang gak diperintah, ya kan? Apakah ibadah yang dia buat sendiri itu menjadikan dia disebut sebagai ahli ibadah? Juga bukan, karena Allah tidak memerintahkannya, ya. Jadi penting sekali kedudukan ilmu di dalam agama Islam. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewajibkannya kepada kita semua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan berbicara berkaitan dengan nasihat. Apa judulnya? Nasihat ini untukku, gitu ya. Sebelum untukmu. Ya. Nasihat ini untukku sebelum untukmu. Jadi orang yang ngomong itu dinasihati terlebih dahulu, ya. Baik. Kalau kita melihat asatidah kita dan juga para ulama, para penulis, asatidah kita itu sebelum mereka ceramah, pengajian, yang dilakukan apa dulu Pak? Persiapan, ya kan? Menulis materi, menyusun materi apa yang akan disampaikan, kemudian diulang-ulang, dibaca lagi. Supaya apa dibaca ini? Supaya apa yang disampaikan kepada jamaah itu bermanfaat, ya. Dan juga supaya apa? Supaya nasihat yang sebelum disampaikan itu memberi nasihat untuk dirinya sendiri. Jadi difahami dan didalami
diperhatikan, direnungkan, sehingga nasihat yang akan disampaikan kepada jamaah bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri, ya. Karena kalau tidak seperti itu, maka tidak ada manfaatnya. Demikian juga para penulis buku, asatidzah kita yang memiliki catatan buku yang sangat banyak. Mereka tidak hanya membaca buku para ulama terus-menerus, tidak. Tetapi mereka juga menyempatkan untuk membaca karya tulisnya, entah itu sebelum dicetak ataupun setelah diedarkan ke masyarakat. Kenapa? Ya, salah satunya untuk memperbaiki kalau memang ada yang ada yang perlu diperbaiki. Dan juga kedua, karena ingin mendapatkan nasihat dari apa yang beliau tulis sendiri. Ya, ingin mendapatkan nasihat kebaikan dari apa yang ditulis atau yang diucapkan sendiri. Ya, masa orang yang menasihati butuh nasihat? Mungkin ada yang mengatakan seperti itu. Apakah orang yang memberi nasihat itu tidak membutuhkan nasihat? Butuh nggak, Pak? Butuh, ya, butuh. Bahkan sebagian asatidzah kita itu sengaja mereka pergi kemana? Ke ustadz yang dianggap senior, yang lisannya itu tajam. Tajam itu maksudnya apa? Tajam itu kalau ngomong sungguh mengenah, langsung mengenai sasaran gitu ya. Jadi mendapatkan faedah dari ucapan atau wejangan dari ustadz yang lebih senior. Atau juga mendatangi teman, dan teman ini memiliki pemikiran yang cerdas, yang suka berbagi, yang suka bercerita-cerita positif, gitu ya. Maka ngobrol dengan orang tersebut yang memberikan faedah, mungkin kisah inspirasi atau juga gagasan yang dia miliki, sehingga memberikan apa? Memberikan nasihat untuk ustadz tersebut, ya. Dan ustadz walau bagaimanapun dia adalah manusia yang mungkin kadang hatinya juga lusuh seperti baju, ya, butuh diperbaiki lagi, atau juga seperti cahaya yang redup, butuh dibesarkan lagi cahayanya, ya. Maka membutuhkan apa? Membutuhkan nasihat. Demikian juga kita jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua juga membutuhkan nasihat. Tetapi yang perlu kita ketahui, nasihat di sini dalam bahasa Arab, ya, itu memiliki cakupan yang luas, memiliki makna yang luas. Kalau dalam konteks yang kita gunakan, ya, nasihat itu apa? Antum fahami apa? Apa? Ceramah gitu ya, orang ngomong. Kalau dalam bahasa Arab ini namanya mau'idhah. Mau'idhah. Jadi seperti orang ceramah itu disebut apa? Mau'idhah. Ya. Dan nasihat itu tidak terbatas hanya apa? Mau'idhah. Orang memberi nasihat, orang ngomong di depan antum, tidak. Tetapi nasihat itu memiliki makna yang lebih luas, yang nanti kita bacakan, ya, insyaallah taala. Kita bacakan apa sih arti nasihat itu, sehingga kita bisa memahaminya secara lengkap. Baik. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah, ya, yaitu laisa 'alad du'afa dan seterusnya, ya, idza nasahu, intinya di dalam ayat itu disebutkan idza nasahu lillahi wa rasulih, apabila mereka memberi nasihat untuk Allah dan Rasulnya. Kalau kita fahami nasihat seperti ini dengan bahasa Indonesia, kita nggak paham apa itu memberi nasihat untuk Allah. Masa Allah dinasehati gitu ya, dan Rasulnya. Baik, maka perlu kita memahami dengan benar makna nasihat ini. Baik, jadi dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ashabul a'dzar, orang-orang yang memiliki uzur sehingga mereka tidak ikut dalam peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak ikut perang, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memerintahkan para sahabat, ayo berangkat. Tapi ternyata sebagian orang tidak ikut. Di antaranya orang yang punya uzur, ada juga orang yang tidak punya uzur.
Orang yang tidak punya uzur ini, ada yang orang mukmin yang melakukan khilaf, dan juga orang munafik yang sengaja tidak ikut dan dia berbohong, berbohong dengan menunjukkan berbagai macam alasan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ashabul a'dzar, orang-orang yang punya uzur wajar ya kan? Misalkan apa? Orang buta, dia tidak bisa berangkat perang, atau orang yang kakinya misalkan pincang ya, dia tidak bisa berangkat perang. Orang yang sakit, lemah juga tidak bisa berangkat. Wanita, anak-anak, orang yang sudah sangat tua, ini adalah contoh orang-orang yang mendapatkan apa? Udzur, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Contoh orang yang buta di zaman Nabi SAW yaitu Abdullah ibnu Ummi Maktum, muadzin Nabi SAW. Dia diberi udzur, beliau diberikan udzur. Dan yang pincang, contohnya Amr bin Jamuh, ya, Amr bin Jamuh minta izin kepada Nabi SAW ikut perang, ya, perang. Kamu orang yang dapat udzur, kamu nggak wajib ikut perang. Aku ingin meletakkan, menginjakkan kakiku yang pincang ini di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, ya, luar biasa. Demikian juga yang lainnya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu Wa Taala setelahnya? Idza nasahu lillahi wa rasulihi, apabila mereka itu tetap nasihat untuk Allah dan Rasulnya. Imam Al-Qurtubi mengatakan, yaitu kalau mereka mengenal Allah, kalau mereka memperhatikan hak Allah dan mencintai kaum muslimin, ya, kalau mereka mencintai kaum muslimin. Apa maksudnya? Baik, kita artikan nasihat ini. Jadi nasihat itu jamaah memiliki makna ikhlas. Apa? Memiliki makna ikhlas dan juga ketulusan dan menginginkan kebaikan serta rahmat, ya. Jadi kalau kita memberikan nasihat untuk Allah, artinya dalam hati kita itu menginginkan kebaikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tulus di dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita memiliki ketulusan di dalam beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa diiringi dengan penipuan, ya. Jadi beriman itu bukan cuma di depan beliau saja, tapi beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun beliau berangkat perang, ya. Kan tadi orang-orang ini terbagi, ya. Ada ashabul a'dzar, ada orang mukmin yang khilaf, dia nggak ikut perang, dan juga ada orang mukmin munafik. Maka yang diberikan keringanan, yang diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang tidak ikut perang tetapi mereka tetap setia, tulus kepada Allah dan juga Rasulnya. Kalau orang munafik masuk nggak dalam hal ini? Tidak. Kenapa? Karena mereka ketika meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membiarkan beliau dan para sahabat berangkat perang, mereka di kota Madinah itu berbuat gaduh, mengganggu kaum muslimin yang ada, dan mereka bermalas-malasan dalam beribadah kepada Allah, dan mereka juga membuat fitnah. Contohnya Abdullah bin, siapa tokoh munafik Madinah, Pak? Abdullah bin Ubay, ya. Abdullah bin Ubay ketika berangkat perang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Ubay memprovokasi sebagian kaum muslimin yang ikut berangkat perang Uhud untuk kembali lagi. Ngapain sih kita ini panas-panas ikut perang, ya? Toh pendapat kita nggak diambil, udah kita pulang aja, gitu ya. Akhirnya pulang tuh, membawa sepertiga dari pasukan yang menuju perang Perang Uhud, ya. Jadi nggak ada itikat baiknya di sini. Abdullah bin Ubay. Demikian juga ketika dia sudah sampai duluan di kota Madinah,
Dia mengatakan apa? La irraja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adal. Kalau kita nanti sudah sampai kota Madinah, sungguh kita akan mengeluarkan orang-orang yang hina itu. Siapa maksudnya? Nabi Muhammad dan juga kaum muslimin al-muhajirin. Kita usir mereka. Ya, ini siapa ini? Abdullah bin Ubay. Karena apa? Tidak ada keinginan kebaikan dalam hatinya. Tidak ada ketulusan kepada Allah dan Rasulullah SAW. Nah, pertanyaannya, kita sekarang nih, hati kita, ada ketulusan atau tidak? Ada keinginan kebaikan atau tidak? Itu ya, kepada Allah, kepada kitabullah, kepada Rasulullah, kepada kaum muslimin dan juga pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Apakah dalam hati kita itu ada ketulusan, ada kesetiaan, dan juga ada ingin kebaikan, ya? Atau hati kita itu isinya adalah menipu? Artinya ketika di depannya bersikap baik, tapi ketika di belakangnya kita bersikap apa? Tidak baik. Kita menunjukkan ketidaksukaan, ya? Kita mencaci maki, kita menggunjing, membuka aibnya dan seterusnya. Itu bukan namanya apa? Bukan nasihat. Bisa difahami nih Pak? Jadi nasihat itu ketika seseorang dalam hatinya memiliki keinginan baik, ya, memiliki keinginan baik kepada yang lainnya, dan juga ada ketulusan di sana. Tidak dikarenakan penekanan karena nggak enak atau yang lain, bukan, tapi tulus, betul-betul ikhlas, gitu ya, rela dengan kerelaan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Ya. Agama itu nasihat. Sekali lagi, nasihat ini jangan diartikan dengan apa? Mau'idhah, ya. Nasihat jangan diartikan sebagai mau'idhah, ceramah, ngajarin, ngasih tahu, ya, bukan. Tapi nasihat di sini apa artinya? Menginginkan kebaikan dan juga ketulusan dalam hati kita untuk yang lainnya. Maka Nabi SAW ditanya, liman, buat siapa ya Rasulullah nasihat itu? Lillah, ya. Kalau kita artikan mau itu, masa kita nasihatin Allah, mau memberikan ceramah kepada Allah, kan nggak mungkin ya. Maka jangan digambarkan nasihat ini hanya sebagai apa? Mau itu. Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitabullah, nasihat untuk Rasulullah, dan juga untuk pemimpin kaum muslimin dan juga masyarakat kaum muslimin. Baik. Apa bentuk nasihat kita untuk Allah? Keinginan baik kita untuk Allah dan ketulusan kita untuk Allah, yaitu ikhlasul i'tiqad, kata Imam Al-Qurtubi, ikhlasul i'tiqad fil wahdaniyah, memurnikan keyakinan kita di dalam keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa wasafahu bi sifatil uluhiyah, dan mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat uluhiyah yang sebenarnya. Jadi Allah satu-satunya yang berhak disembah. Wa tanzihuhu 'anil naqaisi war raghbati fi mahabihi wal 'abdi, ya. Dan juga mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang kurang, dan juga war raghbatu fi mahabihi wal bu'du an musakhitihi, cinta kepada orang yang mencintai Allah dan benci serta menjauhi orang yang tidak suka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk apa? Bentuk nasihat kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita menginginkan kebaikan untuk Allah dan tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Kita sedang bersama teman-teman kita ataupun kita sedang sendirian. Kalau orang misalkan ya, ketika bareng-bareng temannya, dia menunjukkan kealimannya gitu ya, menunjukkan dia ini soleh sekali. Tapi ketika dia sendiri, tiba-tiba dia suka berbuat maksiat, malas beribadah. Kira-kira ini nasihat untuk Allah atau tidak?
Tidak, dia tidak menunjukkan ketulusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun kondisinya bersama orang-orang ataupun sendirian, dia tetap menjadi orang yang baik. Baik. Kemudian nasihat untuk Rasulullah, apa bentuknya? Ya, beliau mengatakan at-tasdiqu bi nubuwatihi, yaitu membenarkan kenabian beliau. Ya, kita beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waltizamu ta'atihi fi amrihi wa nahyihi, dan kita senantiasa mentaati beliau dalam perintah dan juga larangannya. Wa muwalatu man walahu, dan mencintai orang yang beliau cintai. Wa muadatu man adahu, dan memusuhi orang yang dimusuhi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta memuliakan beliau, mencintai beliau, dan juga mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta mengagungkan beliau dan mengagungkan sunnah-sunnah beliau, serta menghidupkannya, ya, menghidupkan sunnah-sunnah itu sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi yang lainnya, ya. Jadi ini hak siapa? Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, nasihat untuk Nabi. Baik, kita membela kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Dengan menjaga sunnah-sunnahnya dan menjauhi kebid'ahan yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam serta dinisbatkan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun nasihat untuk kitabullah, apa itu nasihat untuk kitabullah, ya? Yaitu kita beriman bahwasanya Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala. Kita membacanya dan juga kita mengamalkannya serta mengajarkannya kepada masyarakat kaum muslimin, ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan apa? Mengajarkannya. Baik. Kemudian nasihat untuk pemimpin kaum muslimin, ya, ketulusan kita sebagai rakyat, apa kira-kira keinginan baik kita untuk pemimpin kita, apa kira-kira? Nah, beliau mengatakan apa? Tarkul khuruji alaihim, kita tidak keluar dari kepemimpinan mereka kemudian angkat senjata, apa namanya, memberontak, tidak, ya. Wa irsyaduhum ilal haqqi, dan juga bentuk nasihat kita adalah menunjukkan kebenaran kepada mereka, ya, bukan kemudian ketika salah dibiarin, tidak. Wa tanbihuhum fima aghfalu, dan memperingatkan mereka ketika lalai, ya, mereka lalai memberikan hak kaum muslimin, maka diingatkan, tentu dengan cara yang baik. Jadi antara nasihat, ya, kepada pemimpin dengan mencela itu beda tipis, ya, ya. Nasihat dengan apa? Dengan mencela atau juga apa, ya, berkhianat, itu bedanya tipis. Pemimpin kita punya salah, ya kan? Pemimpin kita banyak keliru. Mereka tidak sempurna. Tetapi bukan berarti kita menghalalkan celaan kepada mereka. Tidak. Alangkah baiknya kalau kita itu mengganti lisan kita dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi apa? Memberi hidayah. Itu bentuk nasihat, mendoakan mereka supaya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, ya, para ulama ada yang mengatakan bahwasanya seandainya aku tahu satu sujudku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, doa dalam sujud ini diterima oleh Allah, maka aku akan jadikan doa itu kebaikan untuk pemimpin. Kenapa? Karena kalau pemimpin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah rakyatnya juga akan menjadi baik, mendapatkan keadilan, mendapatkan kebaikan, ya kan? Tapi itu tidak mudah, jamaah, ya, tidak mudah, karena membutuhkan besar hati, Taib. Itu tadi nasihat untuk pemimpin
kaum muslimin. Jadi kita mentaati mereka dalam kebaikan. Adapun nasihat untuk kaum muslimin, apa itu nasihat untuk kaum muslimin? Tarku mu'adatihim, yaitu kita tidak memusuhi mereka. Wa irsyaduhum wa hubbus salihin minhum, dan juga kita menunjukkan mereka dalam kebaikan serta mencintai orang-orang soleh di antara mereka, dan mendoakan untuk seluruh kaum muslimin doa hidayah, doa ampunan, dan juga rahmat, ya, membantu mereka ketika kesusahan dan lain sebagainya. Ini bentuk apa, Pak? Bentuk nasihat. Nah, pertanyaannya nih, setelah penjelasan ini sudah jelas apa belum makna dari nasihat ini, Pak? Atau masih bingung? Nasihat, paham? Sekali lagi, nasihat jangan hanya diartikan sebagai apa? Mau'idhah, ceramah, bukan ya? Tapi nasihat ini lebih luas. Yang intinya dalam hati kita itu ada keinginan baik buat orang lain, ya, entah untuk Allah dan Rasulnya atau kitabullah, kaum muslimin, pemimpinnya, ya. Jadi ada keinginan apa? Kebaikan dan juga ketulusan, bukan karena terpaksa, bukan karena nggak enak atau apa, tidak, tapi betul-betul tulus. Seperti misalkan, gampangnya contohnya nih, seorang ibu-ibu ini ya, contohnya kita contohkan ibu-ibu. Ibu-ibu memiliki sifat an-nushu, nasihat untuk suaminya, gitu ya. Apakah setiap hari berarti harus ceramain, suami ini diceramain gitu? Tentu tidak. Terus bentuknya bagaimana? Bentuknya memberikan hak-hak suami ketika suami ada di depannya ataupun ketika suami sedang pergi, menginginkan kebaikan, gitu ya. Contohnya, ya, dia menjaga diri ketika suaminya pergi nih, sedang keluar kota atau sedang bekerja, maka istri ini tetap berada di rumah. Atau kalau dia ingin pergi misalkan, minta izin dulu, Abi, Afan, ana nanti duha pergi pengajian misalkan ya, pergi pengajian. Jadi ngasih tahu ke suaminya dulu. Kenapa? Untuk mencegah kecurigaan, kan gitu ya, supaya tidak ada prasangka-prasangka yang buruk kepada istrinya. Taib. Dan juga ketika suaminya ada di rumah, misalkan seorang istri bersikap baik, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ridha Allah dan juga supaya disayang oleh suami. Tapi pertanyaannya, ketika suami pergi, apakah kita juga baik? Apakah kita juga rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kan gitu. Karena kita tahu nih, suami ibu senang kalau melihat istrinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka yang kita lakukan adalah apa? Juga harus rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika suaminya ada maupun tidak ada. Demikian juga tidak menghibah. Kan ada orang tuh, biasanya kalau di depannya tuh berwajah manis, sopan, menyebutkan kebaikannya, tapi kemudian ketika berkumpul dengan teman-temannya ada yang ngomongin suaminya, suamiku gini, disebutkan apa, Pak? Disebutkan aibnya. Apakah ini nasihat namanya? Tentu tidak. Taib. Jadi saya ulang, ya, dalam hati kita harus ada an-nasihah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah memerintahkan Jarir, ya, berbaiat. Aku berbaiat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan salat 5 waktu, membayar zakat, dan juga ala nushi likulli muslimin, memiliki sifat nasihat dalam hati kepada orang-orang yang beriman. Jadi kita harus memiliki, mengharapkan kebaikan untuk orang lain. Ini wajib hukumnya, wajib, ya. Ini seperti dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian
sampai dia mencintai untuk dirinya sendiri seperti dia mencintai sampai dia mencintai untuk saudaranya saya ulang, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya seperti dia mencintai untuk diri sendiri. Apa contohnya, Pak? Kita senang kalau teman kita ketika bertemu kita, dia tersenyum dan mengucapkan salam. Pengen seperti itu atau tidak, Pak? Pengen. Maka kita juga sama. Orang juga berharap seperti itu. Maka ketika kita berjumpa dengan orang lain, kita tersenyum dan juga mengucapkan salam. Ya. Kan kalau ada orang nih ketemu kita cemberut, nyapa juga nggak mau. Nanti setelah lewat, kira-kira apa, Pak? Kita akan ngomong di belakang, ini kenapa orang ini ya? Marah kali ya sama aku ya? Ya. Jadi nggak enak, nggak suka kita. Ketika kita tidak suka, maka ini menjadi cermin bagi kita. Kita jangan melakukan seperti itu. Maka kalau kita seperti itu, orang lain nggak suka sama kita. Berarti aku harus tersenyum dan juga harus apa? Harus memberi salam. Paling tidak menyapa. Itu salah satu contoh. Contoh yang lain, ketika ada orang butuh bantuan, kemudian kita tidak membantunya, ya, kita tidak membantunya. Padahal kita itu kalau butuh bantuan, misalkan motornya mogok, kita pengennya ada yang bantuin, apain kayak nyela atau dorong atau apa gitu ya, pengen kita tengok celuk kanan kiri, barangkali ada orang yang nolong, kan gitu. Kalau kita dalam kondisi susah ingin ada orang yang membantu kita, ya, maka kalau kita melihat saudara kita sesama kaum muslimin dalam kondisi susah, apapun bentuk kesusahannya, kita juga membantunya. Insyaallah, ya. Itu adalah arti dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menyukai untuk saudaranya seperti dia menyukai untuk dirinya sendiri. Dan nasihat dalam Islam itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah bukti persaudaraan dan juga bukti kasih sayang, ya. Dan juga sebagai petunjuk bahwasanya iman seseorang itu sempurna. Seperti dalam hadis yang tadi kita sebutkan. Disebutkan di sana ada yuhibbu, cinta, ya kan? Kemudian disebut di situ li akhihi, ada cinta, ada saudara. Kan gitu ya? Ada cinta, ada saudara. Jadi kalau kita memberikan nasihat, ya, memberikan nasihat kepada seseorang, itu menunjukkan kita memiliki rasa cinta, rasa sayang kepada orang tersebut, dan juga menunjukkan kita merasa dia ini adalah saudara kita. Baik. Jadi kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian. Berarti orang yang memiliki nasihat dalam hatinya, dia adalah orang yang sempurna apa? Imannya. Baik. Nasihat yang didasari dengan niat baik akan memberikan pengaruh positif yang besar bagi orang yang memberi nasihat, ya. Jadi kalau kita sedang bicara, Pak, kalau kita sedang berbicara, antum misalkan memberi nasihat kepada istri, atau ibu-ibu ngasih nasihat kepada suami atau kepada anaknya, maka kita harus cermati nih ucapan yang keluar dari lisan kita itu apa saja, ya, supaya apa? Ucapan tersebut juga mengena untuk diri kita. Jadi bukan cuman hiasan lisan, ya, untuk menghiasi bibir supaya daripada aku nggak bisa ngomong atau daripada aku tidak punya alasan, tidak bisa menutupi kesalahan. Nah, ngasih nasihat itu, ya. Jadi kadang nasihat itu yang disampaikan oleh seseorang untuk menutupi apa?
menutupi kesalahan. Dia salah. Tapi supaya kesalahan tidak terlihat, maka dia memberikan apa? Memberikan nasihat. Baik. Para nabi, ya, nanti kita sebutkan juga berbagai macam bentuk manusia yang memberi nasihat, ya. Para nabi adalah orang yang paling banyak memiliki nasihat dalam hatinya untuk kaumnya, ya. Dan mereka tulus berdakwah siang, malam, sendiri ataupun ketika bersama orang yang banyak. Para nabi berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Nuh, tahu surat Nuh, Pak, ya? Surat Nuh, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Nuh. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, aku ini sudah mendakwahi kaumku malam dan juga siang, ya. Inni da'autuhum jihara. Aku juga berdakwah dengan terang-terangan. Wa a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Dengan terang-terangan dan juga dengan rahasia. Artinya apa? Sendiri, empat mata misalkan. Sudah dilakukan berbagai macam cara oleh siapa? Nabi Nuh. Karena apa? Karena di dalam hati beliau ada sifat nasihat, menginginkan kebaikan untuk orang lain. Kasihan kalau mereka itu menjadi orang yang kafir kemudian harus dihukum oleh Allah dunia dan juga akhirat. Ya. Ini para nabi, ya. Para nabi. Qadarullah Nabi Nuh hidupnya panjang, ya, 950 tahun, tetapi yang beriman disebutkan oleh ahli sejarah sekitar cuma 80-an. Ya. Jadi kalau dihitung per satu orang kira-kira berapa tahun, Pak, dapat satu jamaah? 100 tahun, ya. 100 tahun dapat bukan 100, Pak. 10 ya. Nah, 10 tahun dapat satu jamaah gitu, ya. 10 tahun dapat satu jamaah. Jadi kalau ada seorang ustadz misalkan, jamaahnya sedikit gitu, itu juga bukan berarti beliau ini nggak ada ilmunya. Tidak juga menunjukkan beliau ini sesat juga, bukan, ya. Jadi kebenaran itu tidak diukur dengan sedikit atau banyaknya orang yang mengikuti. Banyak juga para nabi yang tidak punya jamaah juga ada. Tidak punya pengikut. Ada yang cuma 1 orang, 2 orang, belasan orang. Tapi kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jamaahnya paling banyak. Ya, insyaallah kita berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Syuaib. Nabi Syuaib di dalam surat Hud, ya, ayat 88, beliau mengatakan, qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Nabi Syuaib berkata, wahai kaumku, terangkan kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, ya. Ara'aitum in kuntu ala bayyinati min rabbi, tahukah kalian kalau aku itu mendapatkan bukti yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, wa razaqani minhu rizqan hasana, dan Allah memberikan aku rizki dari rizki yang baik, ya, rizki yang baik. Jadi kaumnya Nabi Syuaib itu terkenal dengan apa, Pak? Apa? Kalau kita baca kisah Nabi Syuaib, kaumnya suka ngapain? Mengurangi timbangan. Jadi curang di dalam berbisnis, tidak amanah dalam bisnis, ya. Kalau jualan timbangannya dikurangi, ya. Tapi kalau minta dipenuhi. Tapi mereka nimbang, timbangannya dikurangi. Dan juga suka zalim kepada orang lain. Tidak amanah juga, ya. Tidak apa? Tidak amanah. Baik. Maka Nabi Syuaib menunjukkan beliau itu selama ini bekerja
dan mencari rizki yang baik, rizki yang halal. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Aku ini tidak ingin menyelisihi kepada apa yang aku larang dari kalian. Artinya apa? Masa aku larang kalian kemudian aku justru melakukannya? Gak mungkin, gitu ya. Nabi Syuaib menjelaskan kepada kaumnya bahwasanya beliau memberikan nasihat itu bukan untuk menyusahkan mereka kemudian mencari kesenangan sendiri, bukan untuk menjatuhkan mereka kemudian mengangkat diri sendiri, bukan. Karena memang ini adalah aturan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sebagian orang itu, Bang, memberi nasihat. Misalkan pegawai ya, antum bekerja di suatu tempat, teman antum memberikan nasihat, seakan-akan nasihatnya baik, tapi ternyata tujuannya supaya antum melakukan kesalahan, ya, kemudian terjatuh, entah itu dipecat atau turun jabatan, biar dia yang nanti menggantikan. Kadang seperti itu, Pak. Ya. Tapi ini tidak seperti iblis ya. Kalau iblis ini putus asa dia, cuman menjatuhkan, tapi dia tidak ingin mengangkat dirinya, karena dia sudah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan tadi. Jadi Nabi Syuaib mengatakan, aku tidak ingin menyelisihi kalian kepada apa yang telah aku larang dari kalian. In uridu illal islaha mastata'tu. Yang aku inginkan itu adalah al-islah, memperbaiki semampu aku, memperbaiki untuk diri sendiri dan juga memperbaiki masyarakat. Baik. Jadi beliau betul-betul memberikan nasihat kepada masyarakat supaya mereka menjadi masyarakat yang baik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taufiqi illa billah. Dan petunjuk yang aku ikuti itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan beliau sendiri yang bisa memberikan petunjuk tiba-tiba orang langsung beriman tidak ya. Tapi semuanya datang dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kepada Allah aku bertawakal dan kepada Allah pula aku akan kembali. Baik. Jadi jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi salah satu contoh dari Nabi Syuaib, bahwasanya ketika seseorang memberikan nasihat, ya, ketika memberikan mau'izah kepada orang lain, maka di dalam hatinya itu harus memiliki sifat nasihat. Saya ulang. Ketika seseorang memberikan mau'izah, memberikan ceramah kepada orang lain, maka di dalam hatinya itu harus memiliki apa? Nasihat, gitu. Tahu bedanya Pak ya? Dah? Menginginkan apa? Kebaikan. Menginginkan kebaikan di dalam hatinya. Di dalam hadis, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang nasihat kepada seorang muslim ketika dia ada atau ketika dia tidak ada. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Tirmidzi dan lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lil mu'mini 'alal mu'mini sittu khisalin." Seorang mukmin punya kewajiban kepada mukmin yang lainnya 6 hal. Apa itu? Jadi punya kewajiban kita Nabi. Ya'uduhu idza marida. Apa ini? Menjenguknya kalau dia sakit. Itu pertama. Wa yashhaduhu idza mata. Dan yang kedua, menyaksikannya kalau dia meninggal dunia. Menyaksikan, diiringi sampai pemakaman. Wa yujibuhu idza da'ahu. Dan memenuhi undangannya. Itu berapa? 3 ya. Wa yusallimu alaihi idza laqiyahu. Dan yang keempat, memberi salam kepadanya ketika berjumpa. Wa yushammituhu idza atasa. Dan mengucapkan tashmit. Apa itu tashmit, Pak? Yarhamukallah. Ucapan yarhamukallah ketika dia bersin dan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Jadi kalau ada saudara kita bersin,
ya, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita mengucapkan untuknya apa? Yarhamukallah, dan mengucapkannya ini pakai suara yang bisa didengar orang tersebut, ya, bukan pelan yarhamukallah, bukan, ya, tapi dengan suara yang bisa dia dengar. Itu yang kelima. Yang terakhir apa? Wa yansahu lahu idza ghaba aw syahida, dan nasihat untuknya ketika dia tidak ada ataupun ketika dia ada. Nah, tadi apa ini kita artikan apa nih? Nasihat untuknya berarti apa? Menginginkan kebaikan untuknya ketika dia ada ataupun tidak ada. Apa kata arti dari nasihat untuknya ketika ada atau tidak ada? Disebutkan dalam Tuhfatul Ahwazi, ya, Syekh Mubarakfuri mengatakan, menasehati untuknya ay yuridul khaira lil mu'mini wa yurshiduhu ilaihi, yaitu menginginkan kebaikan untuk seorang mukmin dan mengarahkannya kepada kebaikan ketika dia tidak ada atau ketika dia ada, ya, yaitu fala yatamallaqu fi hudurihi wa yaghtabu fi ghaibatihi, jangan sampai kita itu berbuat baik, menunjukkan kebaikan untuknya ketika dia ada, tapi justru kita menggibahi, ya, membicarakan aibnya ketika dia tidak ada. Maka ini tidak nasihat namanya, ya. Jadi orang nasihat itu harus ada keinginan baik, ya, untuk orang lain. Baik. Dan kita semua butuh nasihat, ya. Kita semua butuh nasihat. Kemudian kaidah yang berkaitan dengan judul kita, ya, yaitu nasihat ini untukku sebelum untukmu, yaitu semua nasihat atau semua mau'izah yang kita berikan untuk orang lain, maka lebih dahulu untuk kita sendiri, ya. Nasihat atau mau'izah untuk orang lain adalah untuk diri kita sendiri. Karena kalau tidak seperti itu, berarti kita akan menjadi orang yang rugi. Ya, seperti di awal tadi kita ceritakan, seorang ustadz sebelum dia berceramah, dia nulis dulu materinya, dibaca terlebih dahulu, diresapi terlebih dahulu, supaya mendapatkan apa? Faedah dari apa yang dia sampaikan. Demikian juga kita semua jamaah, ya, kita nih, laki-laki maupun perempuan, ketika kita duduk di majelis ilmu, ketika kita belajar, maka ilmu yang kita dapatkan itu harus bermanfaat untuk diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum bermanfaat untuk orang lain. Ya, kadang-kadang seseorang belajar hanya untuk melatih lisannya, supaya nanti kalau ngobrol debat sama istri menang, gitu ya. Kalau debat sama suami menang, nggak boleh seperti ini, ya. Jadi ilmu yang kita pelajari tadi kita sebutkan untuk meningkatkan keimanan kita, supaya kita bisa mengambil manfaat dari ilmu yang kita pelajari itu, bukan untuk menang dalam apa? Berdebat. Baik. Hasan Al-Basri mengatakan apa? Innal 'abda la yazalu bi khairin ma kana lahu wa'idhun min nafsihi. Sesungguhnya seorang hamba itu senantiasa dalam keadaan baik selama dia memiliki penasehat, ya, penceramah dari dirinya sendiri, ya. Jadi dalam hati kita itu ada sesuatu yang senantiasa membisikkan kebaikan, memerintahkan kebaikan, menegur kita ketika ingin melakukan apa? Suatu kesalahan. Ada nggak kira-kira dalam hati kita itu? Harus ada. Kalau tidak ada, kita susah untuk mengontrol diri kita. Ingin melakukan perbuatan buruk, ya sudah, jalan aja. Tidak ada yang ngerem, gitu, Pak. Kita malas-malas beribadah, tidak ada yang mendorong, gitu. Ya, insya Allah setiap orang, kita semua
ada kebaikan, ada yang memberi nasihat dalam diri kita agar kita melakukan apa? Melakukan ketaatan kepada Allah. Wa kanatil muhasabatu min himmatihi, dan muhasabah itu menjadi prioritasnya, ya. Jadi saya ulang ya, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, seorang hamba senantiasa dalam keadaan baik selama di dalam dirinya itu ada yang memberi nasihat, ya. Jadi nasihat ini muncul dalam dirinya sendiri. Dan kalau dia senantiasa bermuhasabah, muhasabah ini menjadi prioritasnya. Jadi dia tidak sibuk dengan aib orang lain, sibuk dengan kesalahan orang lain, ya. Kata pepatah apa? Gajah di pelupuk mata tidak terlihat, gitu kan? Kalau semut di seberang lautan, gitu, terlihat, gitu. Ini sebagian orang seperti itu, ya. Kalau dalam pepatah Arab mengatakan, syarrul wara bi'uyubin nasi mushtaghilun. Seburuk-buruk manusia itu adalah orang yang sibuk dengan aib orang lain. Mithlu dzubabi yura'i mawdi'al ilani. Itu seperti lalat, ya. Orang yang suka membuka atau membicarakan aib orang lain seperti apa? Lalat. Lalat itu apa kebiasaannya? Kebiasaan nemplok ke sana kemari mencari tempat-tempat yang apa? Yang kotor, gitu kan? Tempat-tempat yang kotor dia ini. Taib. Maka kita jangan seperti lalat seperti itu, ya, yang suka membicarakan aib orang lain tapi kita lupa dengan aib sendiri. Taib. Jadi itu tadi kunci kebaikan yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri, yaitu hendaknya dalam hati kita itu ada penasehatnya. Itu kita bangun, gimana caranya? Itu tadi dengan cara belajar, dengan cara menuntut ilmu. Dan yang kedua, kita harus selalu apa? Muhasabah, introspeksi diri. Baik. Ada beberapa kemungkinan ketika seseorang itu tidak bisa mengambil manfaat dari mau'idhahnya, dari nasihatnya sendiri, ya, dari ucapannya sendiri. Apa kemungkinannya? Yang pertama, yaitu orang ini ujub, ya, ujub. Apa maksudnya ujub? Menaikkan dirinya, bangga dengan dirinya. Jadi yang dia sampaikan hanya ingin menunjukkan kehebatannya dan kebaikannya di hadapan orang lain. Jadi cuma ujub saja, ya. Nauzubillah ya. Karena ini rawan juga nih buat para penceramah, ya. Para penceramah, orang duduk kemudian dia di hadapan para jamaah berusaha bersilat lidah supaya mendapatkan pengagungan, pujian, ranking yang tinggi. Kalau bintang kasih 5 gitu kan, ini nanti mengarah kepada apa? Ujub. Ada juga orang yang sombong, ya, dia mengetahui kebenaran dan sayang kepada orang lain, tapi dirinya punya apa? Sifat apa? Sombong. Akhirnya dia mengatakan, silahkan ikuti, tapi aku nggak mau ikuti, gitu ya. Silahkan ikuti, ini benar, tapi aku nggak mau, gitu. Ada orang seperti ini, Pak? Ada. Ini sifat orang Yahudi, ya, sifat orang Yahudi. Seperti di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang pemuda Yahudi, dia sakit parah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguknya. Beliau pun mengatakan kepada pemuda tersebut, aslim, masuk Islamlah, ya. Maka si pemuda Yahudi ini tidak langsung mengijabahi permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dia lakukan adalah melihat, ternyata di situ ada bapaknya. Dia menengok ke arah bapaknya. Lalu bapaknya pun mengatakan, tentu bapaknya agamanya apa nih? Yahudi juga. Ati' Abul Qasim, taatilah Abul Qasim. Taatilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak itu pun masuk Islam. Tapi pertanyaannya, bapaknya gimana? Bapaknya juga masuk Islam? Tidak ada cerita di situ bapaknya masuk Islam. Jadi sayang kepada anaknya, mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kebenaran dan kalimat yang diperintahkan oleh Nabi adalah sumber dari keselamatan, maka anaknya disuruh bersyahadat, tapi dia sendiri tidak mau ikut. Dan ini sifat orang Yahudi.
hampir semua orang Yahudi tahu bahwasanya Islam agama yang benar. Sampai sekarang juga sama. Ya, tahu Islam itu agama yang benar. Beribadah hanya kepada Allah, beribadah dengan baik. Kalau mereka disuruh milih orang Yahudi ini, kamu mau beribadah di masjid atau gereja? Maunya di masjid. Kenapa? Kalau di gereja itu ada patungnya katanya, ya. Itu orang Yahudi ini, Pak. Jadi tahu kebenaran tapi tidak mau mengikutinya, sombong dia. Ada juga yang melakukan mau'izah tadi tetapi tidak bisa mengambil manfaat, yaitu karena hanya sekedar untuk menutupi kesalahannya. Dia ini orang salah, ya. Dia ini orang salah. Supaya tidak dituduh sebagai orang yang salah, maka sumber kesalahannya ini dijadikan bahan untuk apa? Nasihat. Sehingga orang yang menerima nasihat akan mengatakan, menyimpulkan dalam hati apa? Enggak mungkin dia yang melakukan kesalahan, karena dia yang memberikan nasihat kepada kita, gitu Pak ya. Antum pernah enggak suudzon kepada orang nih, kalau orang memberikan nasihat, masukan kepada antum suatu kebaikan, kemudian kita berprasangka bahwasanya dia sendiri yang melakukan apa? Kesalahan tersebut. Kan enggak ya? Kadang seorang seperti itu, Pak. Jadi seseorang memberikan nasihat, ya, dengan suatu tema gitu ya. Tujuannya adalah untuk menutupi kesalahan, supaya orang-orang tidak mengira bahwasanya dia yang melakukan kesalahan tersebut. Contohnya apa? Ya. Apa? Maling teriak maling. Ya, contohnya, kamu jangan suka mencuri ya. Siapa tadi yang mencuri ini? Padahal dia yang apa? Mencuri gitu ya. Nah, jadi memberikan nasihat kepada orang lain tujuannya untuk menutupi kesalahannya. Itu satu contoh, ya. Baik. Dan juga orang yang tidak mendapatkan manfaat, yaitu orang yang tujuannya adalah membuka aib orang lain. Aib tersebut sebenarnya tidak ada yang mengetahuinya, tapi karena orang ini tahu aibnya, kemudian niatnya tidak baik, akhirnya orang itu ditegur seperti menasehati, tapi ternyata tujuannya apa? Membuka aibnya di hadapan orang lain. Pernah seperti ini, Pak? Pernah ya, sering kita dapatkan ini ya. Oleh karena itu disebutkan oleh Ibnu Rajab, ya, Ibnu Rajab menjelaskan apa? Kana salafu idza aradu nasihata ahadin. Para salaf apabila mereka ingin menasehati seseorang, wa'adhuhu sirran, mereka itu memberikan mau'izah, ya, nasihat secara sembunyi-sembunyi, tidak di depan umum. Sampai-sampai mereka mengatakan apa? Man wa'adha akhahu fima bainahu wa bainahu fahiya nasihah. Barang siapa yang memberikan nasihat, mau'izah kepada saudaranya, 4 mata saja, inilah yang disebut dengan nasihat sesungguhnya. Wa man wa'adhahu ala ru'usin nas. Barang siapa yang memberikan nasihat kepadanya tapi disaksikan oleh orang banyak, fa innahu wabbakhahu, itu bukan nasihat tapi itu menjelek-jelekannya, gitu ya, membuka aibnya. Dan Fudail bin Iyad mengatakan, al-mu'minu yasturu wa yansah. Seorang mukmin itu sifatnya apa? Menutupi aib orang lain dan memberi nasihat, menginginkan kebaikan buat orang lain. Wal fajiru, akan tapi orang yang jahat itu apa? Yahtiku wa yu'ayyiru, dia membuka kekurangan orang dan juga mencelah, menunjukkan kekurangan orang lain. Baik. Dan juga disebutkan oleh Ibnu Hazm, menunjukkan bagaimana caranya kita memberi nasihat ini. Beliau mengatakan apa? Kalau engkau memberikan nasihat, fansah sirron la jahran, nasihati dengan sir, yaitu tidak diketahui oleh orang lain, bukan terang-terangan. Wa bi ta'ridin la bi tasrihin, dengan ta'rid. Ta'rid itu apa ya? Kalimat yang tidak sesungguhnya, apa namanya? Dengan kiasan, ya, dengan kiasan. Jangan dengan sorohatan, terus terang, jangan, tapi dengan apa? Dengan kiasan. Kecuali kalau yang dikasih nasihat ini dengan kiasan enggak faham-faham gitu ya, maka harus dengan terang-terangan gitu. Kok enggak faham-faham sih? Dikasih dengan terang-terangan. Kenapa?
Karena dengan kiasan itu mungkin dia sudah paham tanpa menyakiti hatinya. Tapi kalau dengan terang-terangan dia paham tapi nanti sakit hatinya dan susah untuk susah untuk menerima nasihat tersebut. Baik. Fa in ta'addaita hadhil wujuh, kalau kamu melampaui batas ini, fa anta dzalimun la nasih, berarti kamu ini zalim, bukan orang yang menginginkan kebaikan, bukan memberi nasihat. Baik, itu tadi ya Pak. Kemudian juga ada orang yang tidak bisa mengambil nasihat untuk dirinya sendiri. Apa itu? Dia memberi nasihat tujuannya adalah untuk merendahkan dan menjatuhkan, meskipun tidak di hadapan orang lain, tapi dia ngasih tahu, memberikan nasihat orang lain tujuannya untuk menjatuhkannya saja, supaya dia tidak berani sama aku, supaya dia merasa kalau ketemu aku dia itu nunduk-nunduk gitu ya, pokoknya nggak beranilah menjatuhkan dia. Ini juga nggak boleh, ya, juga tidak boleh. Taib. Dan juga memberi nasihat tujuannya untuk membalas dendam. Antum melakukan kesalahan, kemudian ditegur oleh teman, dinasehati, lalu dalam hati antum ini mangkel gitu ya, marah. Akhirnya mencari-cari kesempatan kapan dia salah. Kalau ketahuan dia salah, wah ini kesempatanku untuk membalas. Dulu dia pernah menegurku, dulu dia pernah menasihatiku. Nah, dibalas tuh, ya, dibalas. Seakan-akan dia wah, puas ya kan? Puas karena bisa membalas orang yang dulu pernah menyalahkan atau memberikan nasihat kepadanya. Jadi orang yang seperti ini, orang yang tidak tulus di dalam memberi nasihat, maka nasihat tersebut tidak berguna untuknya. Padahal nasihat ini, bapak-bapak dan ibu-ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, memiliki peran yang begitu besar ya di dalam kehidupan kita. Nasihat itu adalah sumber dari pahala, ya, sumber pahala yang mengalir. Nah, sekarang kita ganti konteks nasihat ini menjadi mau'idhah ya. Kita artikan nasihat sebagai mau'idhah. Kalau tadi pertama kita sebut nasihat ini sebagai menginginkan kebaikan dengan makna yang luas. Tapi menginginkan kebaikan dengan makna yang lebih sempit dengan cara memberi mau'idhah. Mau'idhah itu ya, nasihat ini memiliki peran yang besar untuk keselamatan kita ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang menunjukkannya. Ya. Dan juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man da'a ila hudan," barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, "kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu," maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Siapa yang menyeru kepada petunjuk? Jadi orang yang ngajak pengajian kita nih, mengundang-undang kajian, kemudian datang jamaah banyak, itu pahalanya nggak tahu berapa itu Pak ya. Itu luar biasa itu, Masya Allah. Jadi panitia pengajian yang mengadakannya, yang ngundang-undang orang, ini pahalanya besar nih Pak. Jangan disepelekan ya. Tayyib. Memberitahukan, ini ada kajian di sini. Gitu aja, itu pahala Pak nanti. Oh iya aku mau datang. Pahala. Tidak harus jadi panitia. Ya. Tayyib. Wa man da'a ila dhalalatin, dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan. Antum bilang, ntar malam ada konser. Dari malam ada konser di mana? Di sana, lapangan sana. Oh ya, aku datang. Ngajak teman-temannya banyak. Ini dapat dosanya bertumpuk-tumpuk juga ini ya. Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, kana alaihi minal ithmi, maka dia mendapatkan dosa mithlu athami man tabi'ahu, seperti dosa orang yang mengikutinya, la yanqusu dzalika min athamihim syai'a, tidak berkurang sedikit pun dari dosa mereka. Jadi kalau satu orang ngajak nih,
yang ngikutin 100 orang. Ini seperti MLM ya. Mereka ini dapat satu sampai 100 ya. 100 ini juga dilipat gandakan oleh Allah, kemudian dikenakan kepada orang yang ngajak ya. Jadi kita ini mau milih jadi orang yang baik atau orang yang jahat, Pak? Baik ya, Pak ya. Kita mau jadi penyeru kebaikan atau penyeru keburukan? Keburukan. Keburukan? Baik, kebaikan. Karena insya Allah ya, dengan kita mengajak orang lain melakukan kebaikan, kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi beberapa hal yang berkaitan dengan nasihat ya, bahwasanya seseorang itu ketika dia memberikan nasihat harus disertai dengan rasa ingin mewujudkan kebaikan pada diri orang lain, dan juga disertai dengan rahmat dan juga ketulusan kepadanya. Betul-betul ingin kebaikan untuknya. Maka tadi tidak boleh diiringi dengan apa tadi, Pak? Tidak boleh dengan kesombongan, tidak boleh dengan ujub, tidak boleh juga untuk menutupi kesalahannya, tidak juga membuka aibnya, bukan untuk menjatuhkannya, dan juga bukan juga untuk apa tadi? Balas dendam, bukan ya. Nah, itu mungkin yang bisa Anda sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang memiliki nasihat ya untuk kaum muslimin, terutama untuk keluarga kita. Ada pertanyaan, silakan, Pak. Iya, terima kasih. Semua pertanyaan ini dimulai dengan ucapan Assalamualaikum dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua tema. Makam orang tua saya dikeramik oleh kakak saya melebihi sejentak. Apakah wajib bagi saya sebagai adik membongkar kembali menjadi makam yang sewajarnya dari sini? Dan apakah makam yang sengaja ditinggikan oleh kakak saya berpengaruh pada orang tua kami di akhirat sana? Baik. Hukum mengkeramik atau membangun makam, maka ini hukumnya haram, dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Jabir bin Abdullah menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membangun kuburan. Dan bentuk apapun ya, membangun kuburan, termasuk dalamnya di keramik. Ini tidak boleh. Dan juga menghias kuburan termasuk dengan keramik itu sama sekali tidak berguna untuk ahli mayit. Enggak berguna sama sekali. Berguna apa enggak, Pak? Enggak ada gunanya. Apakah si mayit kemudian di bawah itu mendapatkan keramik juga? Enggak juga. Karena di alam kubur itu yang mempengaruhi adalah apa? Amalnya, bukan keramikan yang ada di atasnya, atau taburan bunga di atasnya kemudian kuburannya penuh dengan bunga, juga tidak. Itu hanya hiasan untuk orang yang masih hidup, tidak berguna sedikit pun untuk orang yang sudah meninggal dunia. Apakah pengaruh nanti dia disiksa? Tidak juga, ya, tidak juga. Kecuali kalau dia berwasiat, nanti kalau aku mati, tolong kuburanku di keramik ya, tolong kuburanku dibikin rumah yang besar. Nah, ini dosa mengalir ini. Jadi apa yang dilakukan tadi adalah sebuah kemungkaran, ya, menyelisihi sunnah Nabi SAW. Kalau kita pernah melakukan seperti itu, maka kita bertobat kepada Allah, kita hancurkan, kita rapikan dengan tanah saja. Ya, kita rapikan dengan tanah. Nah, bagaimana dengan ini yang bangun ini kakak, kemudian ini adik? Jangan buru-buru dulu. Jangan buru-buru menghancurkan, nanti ribut repot ya kan? Kita kasih paham dulu, ya. Barangkali nanti yang ngancurin itu kakak sendiri, bukan dengan tangan kita. Kita kasih tahu. Nabi SAW melarang, dan juga itu tidak berguna untuk ahli mayit. Itu buat kesukaan kita, dan itu pun bukan menunjukkan bakti seorang anak buat orang tua. Bakti seorang anak itu, anak harus rajin menjadi anak yang soleh,
nanti kalau misalkan orang tuanya celaka di akhirat, bisa ditolong oleh seorang anak yang soleh. Dan juga seorang anak banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ampunilah orang tuaku. Karena dalam hadis disebutkan apa? Ada seseorang yang ditinggikan derajatnya di surga Allah. Maka dia berkata, "Anna li hadhihi." Aku dapat derajat tinggi ini dari mana? Maka dijawab, "Bistighfari waladika laka." Karena anakmu rajin istighfar buat kamu. Anakmu banyak istighfar buat kamu, minta ampun kepada Allah. Inilah yang disebut dengan anak soleh, ya. Bukan hanya sekedar bangun kuburan orang tua langsung disebut sebagai anak soleh, tidak, ya. Dan juga memberikan manfaat untuk orang tua juga bukan seperti itu, Pak. Tapi ini justru melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala dan juga nabinya. Dan dalam kematian ini syaitan banyak bermain, mempermainkan perasaan manusia. Karena rasa cinta, menyesal karena orang tuanya sudah meninggal dunia. Gimana caranya aku berbakti kepada orang tua? Nah, itulah bisikan-bisikan syaitan. Bangun kuburannya. Pokoknya membisikkan hal-hal yang apa? Bertentangan dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi tadi kerjasama saja, kasih tahu dulu, semoga diterima. Kalau memang dibongkar itu tidak masalah, silakan dibongkar, tapi dirapikan ya, bukan cuma dihancur-hancurkan begitu udah selesai, bukan. Dihancurkan, disingkirkan puingnya, kemudian dia apa? Dirapikan. Baik, wallahu alam. Selanjutnya, tadi dijelaskan kaum munafikin di zaman perang Uhud. Bagaimana mengidentifikasi kaum munafikin di zaman sekarang? Masya Allah. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sifat-sifat orang munafik. Tapi kita tidak boleh menunjuk kamu munafik, nggak boleh, haram hukumnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ayatul munafiqi thalathun. Tanda orang munafik itu 3. Kalau bicara dia apa? Berdusta. Kalau berjanji apa? Mengingkari. Kalau dia dipercaya berkhianat. Itu salah satunya. Dan juga dalam hadis lain disebutkan wa idza khasama fajara. Kalau dia punya selek dengan orang lain, ya, enggak cocok, berbeda pendapat, maka dia yang jahat, berlaku jahat, gitu ya. Di pengadilan misalkan, dia yang bawa preman, bunuh dia, celakai dia, teror dia. Nah, ini salah satu tanda apa? Tanda kemunafikan. Kalau orang mukmin tidak melakukan seperti itu. Dan juga tanda kemunafikan yang lain, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka sholat malas-malesan. Kalau sholat apa? Malas-malesan. Entah malas-malesan datang tapi malas gitu ya, atau mengundur-mundur waktu sholat. Seperti dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, orang munafik itu tilka salatul munafik, itu adalah salatnya orang munafik. Yajlisu yarqubus syams, dia itu duduk-duduk santai, mungkin ngopi sambil ngapain, santai ya, sambil lihat jam, lihat matahari. Kalau dulu nggak ada jam, lihat matahari sampai mataharinya itu akan tenggelam, dia belum sholat, langsung buru-buru, ya. Fanaqara arba'an, dia matok-matok 4 kali, ya. Jadi sholatnya itu begitu cepat sampai tidak berzikir. La yadhkurunallaha fiha illa qalila, tidak zikir kepada Allah kecuali sedikit. Itu beberapa sifat orang munafik. Dan di situ ada buku yang ditulis oleh Syekh Sa'id Al-Qahtani berkaitan dengan munafik dan juga orang mukmin, ya. Judulnya itu apa ya? Zulmatun nifaq, kalau nggak salah, kegelapan kemunafikan dan cahaya keimanan, kalau nggak salah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi banyak di situ pembahasan tentang kemunafikan. Sekali lagi, kita ketika membaca Al-Quran dan Sunnah menyebutkan tentang orang munafik, kemudian kita cocokkan kepada seseorang, jangan langsung dituduh sebagai munafik. Salah satunya juga yang paling nampak, ya, yang paling nampak, yaitu dia menunjukkan cinta kasihnya kepada orang-orang kafir dan menunjukkan ketidaksukaannya kepada syariat Allah, kepada kaum muslimin yang menjalankan syariat Allah, yang menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini paling
paling menonjol dan paling berbahaya ini ya, karena bisa menunjukkan orang tersebut bisa keluar dari agama Islam. Taib, ada lagi Pak? Masih banyak. Bagaimana hukumnya ketika kita mau men-share kebaikan atau dakwah di sosmed, tapi terbetik rasa takut ria, dan apalagi juga ketika yang dinasihati orang yang tidak kita sukai, takutnya hati kita tidak benar-benar ikhlas. Apakah baiknya tidak dilanjutkan atau bagaimana? Taib. Membagi kebaikan di medsos ya. Berbagi kebaikan di medsos tadi, yang pertama kita harus mengambil manfaat itu terlebih dahulu. Kemudian yang kita share ini betul-betul kebaikan yang sahih. Takutnya kalau nggak sahih itu khurafat nanti kita bukannya menyebar kebaikan tapi menyebar apa? Hadis maudhu, ini bahaya ya. Itu harus dipastikan dulu. Adapun perasaan kita takut ria, takut orang lain itu tidak suka atau bagaimana ya, maka ini harus dibuang. Karena niat kita tadi tulus ingin memberi faedah dari apa yang kita sampaikan, yang kita share, dan juga memberi faedah untuk orang lain. Nah, bagaimana dengan orang yang tadi disebutkan, bagaimana kalau kita dinasihati oleh orang yang tidak kita suka, ya, kita takut menolaknya. Ini harus kita perbaiki hati kita ya. Pada asalnya seorang mukmin tidak boleh membenci orang mukmin yang lainnya, gitu ya. Dan kebenaran itu bisa datang dari siapa saja, ya. Kebenaran bisa datang dari siapa saja. Kalau memang orang tersebut berniat baik, ya, maka kita terima. Bahkan seandainya orang tersebut berniat tidak baik, ingin menunjukkan dirinya, kalau memang isinya misalkan benar, ya sudah kita terima, tanpa menghiraukan orang itu akan apa? Orang mengambil manfaat atau tidak, terserah dia. Yang penting kita mengambil manfaat dari apa yang dia sampaikan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, Ustaz, kami ini wira swasta kecil-kecilan. Saya selalu mengingatkan suami kalau bisa pulang sebelum pada maghrib supaya bisa jamaah masjid. Salah nggak ya Ustaz? Masya Allah, nggak salah ya? Salah, nggak kan? Baik, jadi memberikan masukan kepada suami. Jadi usaha kita, pekerjaan kita jamaah. Memang di zaman sekarang itu pekerjaan itu berbagai macam bentuknya. Terkadang tidak bisa meninggalkan pekerjaan karena memang mendesak. Jadi sholatnya harus bergantian, seperti satpam gitu ya, petugas keamanan. Gak mungkin kan satpam pergi semua nanti maling atau perampok masuk dan gak aman gitu. Satpam atau penjaga itu tugasnya supaya menjaga keamanan. Bahkan antum lihat satpam Masjidil Haram, tahu kan? Sholat gak mereka? Enggak kan? Ngapain? Nengok orang, nengokin jamaah ya kan. Jadi memang ada tugas-tugas tertentu yang memang apa? Menjaga keamanan, tidak bisa ikut sholat berjamaah. Baik, kalau memang usaha tadi, usaha kecil-kecilan ini semoga dimudahkan oleh Allah. Mau dibesarkan atau tidak ini? Mau dibesarkan usahanya? Ya. Takutnya kalau kecil itu istiqomah, nanti kalau sudah besar nggak istiqomah ibadahnya ya. Baik, yang penting semoga lancar ibadahnya dan juga lancar usahanya, entah itu dibesarkan oleh Allah atau tetap seperti itu ya. Ini kalau misalkan kita memberikan nasihat kepada suami dengan isinya seperti itu, maka ini tidak salah, sama sekali tidak salah, dan itu kebaikan ya, supaya kita ketika bekerja tidak lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya kalau memang usahanya bisa ditinggal ke masjid, ditutup misalkan ya, kemudian sholat di masjid yang terdekat berjamaah, itu juga tidak masalah. Nggak harus pulang dulu ya, nggak harus pulang dulu ya, disesuaikan lah. Anda nggak tahu kondisi yang bertanya pekerjaannya apa, bagaimana, nggak tahu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak? Ada. Ustaz, bagaimana menasihati bapak mertua yang pecandu rokok dan tidak pernah sholat? Masya Allah. Karena sudah diingatkan dengan keluarga selalu marah-marah dan jadi saya kesalahan orang lain. Iya.
Ya tadi seperti itu ya. Jadi kalau orang melakukan kesalahan, untuk menutupi kesalahannya, akhirnya dia mencari kesalahan orang lain untuk disebutin. Kamu juga gini, kamu juga itu. Jadi tidak ada nasihat dalam dirinya. Ya, tidak ada dalam dirinya ada nasihat, menerima, dia tawadu, tidak ada. Bagaimana cara menasihati? Menasihati seperti biasa, kita ngobrol dengan baik-baik. Memberi nasihat, memberi dakwah ini ya, dalam konteks yang lebih luas yaitu dakwah. Gimana caranya kita bisa menghentikan seseorang yang merokok dan juga supaya dia rajin sholat. Bisa dengan ucapan, ya. Kalau memang ucapan kita kurang mempan, kita cari orang yang lebih berpengaruh untuk orang tua kita, yang dia mungkin tidak merokok dan juga dia rajin sholat. Siapa? Bisa temannya, atau kalau mertua kita ini punya ustadz, panggil ustadznya, gitu ya. Panggil ustadznya supaya bisa memberikan nasihat atau ngobrol ya, supaya barangkali bapak kita bisa berubah. Atau dengan menyebutkan istilahnya contoh-contoh ya keburukan yang dialami oleh orang-orang yang merokok atau orang-orang yang tidak sholat. Resiko yang akan dihadapi ketika dia tidak sholat, resiko di dunia dan juga resiko di akhirat ya. Dan semua cara kita menasehati tidak bisa berpengaruh kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah menasehati dengan berbagai macam cara, kemudian nasihat kita, dakwah kita tidak diterima, boleh sedih, tetapi jangan putus asa. Sedih boleh enggak? Boleh. Nabi Muhammad sedih. Bahkan ketika beliau pulang dari Taif, beliau itu ngelamun, perjalanan jauh ngelamun, diam saja, ngelamun. Tidak sadar ternyata selama perjalanan ada malaikat Jibril yang menemani beliau. Ya, ketika agak sadar nengok ke atas, ada awan. Ternyata ada malaikat Jibril di situ. Sedih sekali beliau. Seorang anak atau menantu ya, juga sedih ketika melihat seperti itu. Tapi tadi jangan pesimis, jangan putus asa. Rahmat Allah itu luas. Jangan sampai memvonis bapak ini nanti kayaknya kafir, jangan, nggak boleh ya. Tetap didoakan semoga mendapatkan hidayah ya. Seandainya meninggal dalam kondisi seperti itu ya, tidak dalam keadaan sholat, tetap saja doakan ampunan ya. Barangkali dia itu statusnya muslim, pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu menjadi kunci keselamatan dia. Maka kita bantu dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di akhirat diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau paling tidak diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke surga. Baik, intinya jangan putus asa ya, dan putus asa. Dan juga jangan pesimis, tetap berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak. Selanjutnya, bagaimana cara kita memahami dan mengamalkan ayat 3 Asr dalam kehidupan sehari-hari? Awak tadi ayat apa? Ayat apa? QS Asr. Quran surat Al-Asr wal asri. Itu ayat 3 wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu ada dalam pembahasan al-usul ats-tsalatsah ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, Muhammad Ibn Abdul Wahhab, bahwasanya kunci dari keberuntungan, menghindari kesialan, kesengsaraan adalah dengan 4 hal, yaitu berilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan kebenaran, dan juga bersabar untuk mempertahankan semuanya ini. Ya, tawasaw bil haqqi, saling memberikan nasihat supaya kita itu teguh dalam kebenaran. Jadi al-haq itu menjadi konten nasihatnya, Pak. As-sabr juga sama, menjadi konten nasihatnya. Kita bertemu dengan teman kita, kamu sabar ya, kamu harus senantiasa istiqomah gitu ya. Jadi 4 hal ya, berilmu, apalagi mengamalkannya, terus memberi nasihat atau berdakwah, dan yang keempat apa? Bersabar ya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru
wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah dan tetaplah bersabar, ya, dan bertawakallah kepada Allah supaya kalian beruntung. Ya, Pak. Ini Tertulis. Terakhir berarti, Pak, ya. terakhir boleh ya. Ustaz, saya bertanya, saya seorang awam dengan sekarang 12 tahun. Sedangkan suami ingin sekali menikah lagi atau berpoligami, yang mana poligami itu syariat Allah. Apa? Syariat Allah. Syariat Allah. Apakah saya termasuk istri yang jolim, Ustaz, terhadap suami yang punya keinginan besar untuk memperbanyak anak atau keturunan Rasulullah SAW? Apakah saya sebagai istri berdosa melarang berpoligami, sedang itu adalah syariat Allah dan itu adalah keinginan besar suami? Sampai saat ini saya tidak mengizinkan suami berpoligami. Iya. Tapi yang pertama, bahwasanya mungkin pertanyaan seperti ini pertanyaan yang tidak diharapkan oleh ibu-ibu, ya. Baik. Jadi poligami itu ada dalam Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diperbolehkan, sebagian ulama mengatakan sunnah, sebagian juga mengatakan mubah, ada juga yang mengatakan makruh. Tetapi kembali seperti pernikahan, antum ketika menikah juga terkadang hukumnya itu sunnah, terkadang hukumnya wajib, ada yang juga mubah, ada yang makruh, ada yang haram juga. Ya, kapan itu? Ketika misalkan antum nikah tapi untuk mendolimi orang, mendolimi si wanita ini, ya, atau tujuannya untuk menularkan penyakit menular, hukumnya apa? Haram. Tapi niatnya antum punya harta, antum takut zina karena sudah kebelet, tapi orang tua ini kok nggak bolehin, ya, aku pengen nikah padahal hartaku sudah cukup, maka wajib gimana caranya antum apa? Menikah supaya keluar dari apa? Zina. Ini hukumnya apa? Wajib. Dzalika liman khasyiyal anata minkum, kata Allah, itu untuk orang yang takut melakukan apa? Zina. Ada juga yang sunnah hukumnya, ini hukum asal pernikahan, karena memang diperintah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Ya, wahai para pemuda, siapa yang mampu untuk menafkahi dan juga berhubungan, maka nikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena itu akan lebih menundukkan pandangan dan juga menundukkan kemaluan, ya. Artinya tidak liar gitu, ya. Baik. Demikian juga poligami jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya bisa ini dan bisa itu, ya. Hukumnya bisa sunnah atau juga bisa makruh. Kalau seseorang tidak memiliki ilmu untuk mengatur kemungkinan istri kalau lebih dari satu, maka ini bisa dihukumi sebagai makruh. Kalau seseorang kemungkinan tidak bisa bersikap adil kepada istri-istrinya, misalkan kalau dia menikah lagi, kemungkinan, ya, karena mungkin dia sudah nggak mampu lagi, ya, secara fisik atau secara harta juga dia tidak mampu untuk menghidupi keluarga yang banyak, maka yang seperti ini hukumnya apa? Haram, nggak boleh, karena hasilnya nanti apa? Berantakan, ya, menyia-nyiakan keluarga yang sudah ada. Tapi kalau misalkan dia itu, ya, sudah punya istri, tapi istrinya misalkan tidak mampu memberikan hak-hak suaminya, gitu, apa hukumnya nih? Wajib hukumnya, karena kalau tidak menikah lagi misalkan bisa jadi dia melakukan apa? Melakukan zina, ya. Maka yang seperti ini tidak boleh seorang istri melarang suaminya untuk berpoligami. Dan juga kalau seorang suami misalkan, ya, dia memiliki semuanya, punya semua sarana, berlaku adil, dia insya Allah bisa, ilmu juga bisa, kekuatan masih ada, gitu kan, kekuatannya ada. Pokoknya hal-hal yang dibutuhkan ketika poligami itu ada, dan dia ingin menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin memperbanyak keturunan, ya, dan juga keluarga, maka ini hukumnya adalah sunnah, hukumnya sunnah. Maka ini juga seorang wanita tidak berhak untuk melarang suaminya, ya, tidak berhak untuk melarang suaminya. Baik.
Wallahu a'lam bissawab. Jadi pada asalnya itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Tentu di balik itu ada kebaikan yang kita tidak ketahui. Ya. Sebagian wanita itu lebih memilih pisah dari suami daripada dia berpoligami. Ya, mungkin dia mengira hidup itu cuma di dunia. Di akhirat apakah dia tidak ingin bersama suaminya? Barangkali suaminya ini derajat yang tinggi. Ketika dia meninggalkan suaminya, dia mendapatkan derajat yang rendah di surga Allah Subhanahu wa taala, atau menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya, kemudian Allah sesatkan hatinya. Kita tidak mengetahui, ya. Jadi intinya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan poligami, kita tidak boleh berpandangan buruk, ya. Kita jangan menilai orang yang berpoligami itu seperti orang yang melakukan zina, lebih buruk daripada orang yang melakukan zina. Tidak boleh, ya, karena ini adalah syariat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Anda sendiri juga tidak menganjurkan bahwa Bapak di sini silahkan poligami semua, juga tidak. Tadi karena kondisi orang itu beda-beda. Ada, ya, misalkan seorang istri sudah mencukupi suaminya dari berbagai macam hal, maka buat apa lagi poligami, gitu ya. Ini anak ada satu ibu nih punya anak sampai berapa ya? 23. Ya, 23. Dan juga pandai dalam melayani suaminya, masak dan lain sebagainya. Maka yang seperti ini suami itu akan bingung, aku butuh apa lagi ya? Nyari apa lagi ya, gitu ya. Nah, sudah cukup dengan satu istri, ya. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin cukup itu yang bisa kita bahas untuk pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dan barokah kepada kita semua dan memberikan petunjuk agar kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.